kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih. Bu Ira yang saya hormati, Bu Ira Sofi dan Bu Ira teman-teman para narasumber dan dari asosiasi yang saya hormati. Tadi dikatakan bahwa untuk tahun depan itu masih ada kemungkinan growth. Nanti kita lihat dari perspektif pakan, karena pakan ini menentukan feed additive ataupun feed supplement yang mungkin akan dibutuhkan di tahun depan. Bagaimana gambaran tahun ini dulu, kemudian prospek industri pakan ini di tahun mendatang. Ada beberapa poin yang kita bicarakan, industri pakan, tantangan industri pakan dan gambaran globalnya. Baik, tadi disinggung oleh Pak Dawami bahwa ekonomi kita masih mending dibandingkan dengan ekonomi negara-negara di Asia. Secara makro kita tahu bahwa PDB kita masih naik terus, bahkan pada tahun 2023 tahun depan kita harapkan growth untuk ekonomi makro sekitar 5,3%. Ini dari outlook dari ekonomi bisnis 22 kemarin. Dan kita inflasi, dua hal yang kita perhatikan adalah masalah growth ekonomi secara makro dan inflasi. Tahun ini kita mungkin sekitar 5,95, tapi tahun depan kita hanya sekitar 3,3 sampai 3,6. Itu adalah yang cukup menggembirakan. Prediksi dari ekonomi bisnis tahun ini bahwa tahun depan kita lebih kecil inflasinya dibandingkan tahun ini. Peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita lihat negara-negara yang lain di Asia dengan jumlah penduduk yang 274 juta, kita PDB-nya masih cukup tinggi. Dan kalau kita lihat di sini, strong point dari Indonesia adalah pertama sebagai market yang sangat besar. Tadi dikatakan bahwa konsumsi untuk protein hewani berbasis ayam masih rendah 11,7. Ini jauh di bawah Malaysia atau negara Asia lainnya. Artinya apa? Bahwa sebagai sumber protein 65% sumber protein hewani dari unggas, kita masih punya peluang dengan growth yang kecil pun dengan 274 juta itu akan menimbulkan market yang sangat besar. Kita lihat distribusi pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha. Untuk distribusi kita lihat di sana distribusi pertanian. Tadi dikatakan Bu Ira dari Kementan bahwa pertanian masih good. Dari segi distribusi merupakan ketiga setelah industri dan pertambangan. Selain dari pertumbuhan, kita lihat bahwa transportasi dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang tumbuh yang sangat signifikan 25%. Sedangkan untuk industri makanan dan minuman tumbuh 17%. Dan kita masuk dalam industri makanan minuman yang kita harapkan masih tumbuh 17%. Dan kedua adalah apa ini? Ini apa ini? Administrasi pemerintahan.
Oh, administrasi, ya. Ini seluruh lapangan usaha dan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, setelah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh mobilitas masyarakat. Artinya bahwa peluang untuk growth di tahun depan itu masih cukup besar, termasuk di dalamnya adalah untuk konsumsi makanan dan minuman. Baik, saya masuk ke industri pakan. Industri pakan sebagaimana diketahui bahwa 80-85% cost structure pakan itu ditentukan oleh bahan pakan. Artinya kalau bahan pakan naik, pasti biaya produksi pakan akan naik. Tetapi yang salah dimengerti di masyarakat adalah misalnya kenaikan harga telur yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu dan kenaikan harga ayam itu disebabkan karena harga pakan yang naik. Itu yang perlu saya koreksi di sini adalah bahwa harga pakan yang naik belum tentu diikuti dengan harga livestock atau harga telur. Jadi tidak ada hubungannya antara kenaikan harga pakan dengan kenaikan harga livestock ataupun harga telur. Tetapi kenaikan harga pakan akan di-forward menjadi kenaikan pada HPP, harga produksi. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa kenaikan harga pakan ini pertama ditentukan oleh raw material, bahan pakannya. Kemudian yang kedua, harga bahan pakan meningkatkan harga produksi pakan. Harga produksi pakan bukan hanya meningkatkan biaya produksi, harga pokok produksi pada livestock maupun telur, tetapi tidak mempengaruhi atau tidak ada korelasinya antara harga pakan dengan harga livestock dengan harga telur, tetapi mempengaruhi HPP-nya. 80-90% ditentukan bahan pakan, kemudian sekitar 35% masih impor, tetapi nilai impor yang 35% ini sanggup mencapai sekitar 60-65% dari total value dalam rupiah. Jadi walaupun hanya 30-35%, impor tersebut memberikan kontribusi biaya sekitar 60-55-60%. Bahwa input yang digunakan dalam pabrik pakan itu antara lain dipengaruhi juga oleh exchange rate atau currency. Itulah sebabnya berapa nilai tukar dolar terhadap rupiah akan sangat mempengaruhi dari biaya produksi pakan. Outputnya pakan ini 90% ditentukan oleh konsumsi industri perugasan, karena 90% dari pabrik pakan menghasilkan pakan ayam, hanya 10% untuk pakan ruminansia maupun lainnya. Kapasitas terpasang kita pada tahun 2022 tahun ini sudah mencapai 29 juta ton per tahun. Artinya walaupun kita hanya produksi 20,5 juta ton tahun ini, masih ada idle capacity sekitar 30% untuk mengantisipasi lonjakan demand. Kalau kita lihat kapasitas terpasang di Jawa sangat progresif pertumbuhan ekspansi dari pabrik pakan, mulai dari 16 juta, sekitar 16 juta di tahun 2019 menjadi 20,4 di tahun 2022. Secara nasional tahun 2019 kita hanya 20 juta, pada tahun 2022 ini kita kapasitas terpasangnya 27,2 juta ton untuk agro saja. Sedangkan untuk aqua 100% dari 100% produksi pakan aqua hanya sekitar 75% untuk pakan ikan dan 25% untuk pakan udang. Kontribusinya adalah sekitar 2 juta, kapasitas terpasangnya 2,8 juta. Sehingga kalau di total untuk kapasitas produksi pakan agro, yaitu untuk ayam terutama dan untuk aqua,
adalah 29,7 juta ton. Untuk pakan aqua 75% dari total seluruh pakan aqua itu untuk pakan ikan, sedangkan 25% untuk pakan udang. Nah, ini tentu bahwa tahun 2023 kita harapkan bahwa produksi tahun depan kita akan mencapai untuk agro saja 12,7 plus aqua 1,7 sehingga total sekitar 20,5 juta ton. Yang perlu kita informasikan di sini bahwa dalam produksi pakan nasional konsentrat layer dikalikan 3 karena menggunakan proporsi sepertiga konsentrat dan 50% dicampur dengan jagung dan 25% dicampur dengan rice bran. Artinya sebenarnya kalau dilihat produksi pakan yang konsentratnya tidak dikalikan 3, kita hanya produksi sekitar 18,2 juta ton dari total agro. 2023 nanti kita akan prediksi secara kumulatif akan kenaikan sekitar 1-3%. Seperti tahun ini kita lihat bahwa 2022 secara total menghasilkan produksi pakan kita sekitar 20,5 juta ton. Kalau kita lihat pada proporsi kontribusi pada pakan agro, maka 90% itu adalah pakan unggas dan 10% pakan lainnya. Sedangkan untuk aqua 25% itu pakan udang, 75% pakan ikan budidaya. Tantangan yang kita hadapi pertama tentang perkembangan harga bahan pakan. Perkembangan harga bahan pakan ini diikuti bukan hanya dari lokal saja, tetapi juga harga bahan pakan secara global. Kita lihat soybean meal yang tahun 2019 hanya sekitar 4 volumenya pemakaian 4,3 juta ton. Pada 2021 kemarin itu sudah mencapai 5,116 juta ton. Kita harapkan pada tahun 2022 ini mencapai hampir 5,6 juta ton. Angka ini masih angka antara 4 juta ton itu adalah masih dalam sampai bulan September. Jadi kalau kita ekstrapolasi harga volume untuk 22 tahun ini sekitar 5,6 juta ton soybean meal. Soybean meal ini bahan pakan yang sangat lebih relevan untuk diperhitungkan untuk mengukur berapa produksi pakan di tahun tersebut, karena hampir 100% soybean meal digunakan untuk pakan. Lain dengan jagung, ada yang digunakan untuk industri lain ataupun untuk sebagai pakan hijauan untuk ruminansia. Rata-rata harga perkembangan harga soybean meal dari 379 menjadi 569 di akhir tahun ini. Diikuti pula dengan DCGS dan CGM maupun soybean full fat, kenaikan dari 2019 sampai 2022 secara signifikan. Angka-angka ini terus meningkat, baik di BPAT bahan pakan asal tumbuhan ataupun nanti juga bahan pakan asal hewan. Ini harga rata-rata bahan pakan impor baik SPM kita perhatikan mulai tahun 2021 sampai 2022 akhir ada kenaikan secara signifikan. Kemudian jagung impor, kita tidak impor jagung tapi harga jagung impor kita lihat sekarang mencapai hampir 7.800. Gandum yang seharusnya harga gandum lebih rendah dari harga jagung, tetapi pada setengah tahun terakhir gandum sudah melonjak tinggi, walaupun di kuartal keempat
turun, tetapi turunnya masih relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Harga bahan bakar lokal mulai jagung di awal 2021 sekitar 5.000, kemudian di pertengahan tahun naik menjadi 6.500, sekarang masih turun tapi cenderung masih di atas 5.000. Juga demikian mengalami kenaikan, CPO juga mulai kenaikan walaupun di kuartal 3-4 kemarin sudah mulai turun, tapi masih harga relatif masih tinggi. Tantangan dan situasi bahan bakar, pertama harga bahan baku impor dan lokal tidak meningkat. Impor juga didahului dengan harga yang meningkat tajam, diikuti dengan bahan bakar dan lainnya. Kemudian tantangan bahan bakar lain yaitu tentang pengaturan biaya masuk, yang ada biaya masuk untuk sintetika Samarinda yang dibebankan dengan BMAD, biaya masuk anti dumping. Kemudian yang lainnya, karena impor tadi mencapai 65% dari total value, maka nilai exchange rate dari dolar ke rupiah juga akan sangat mempengaruhi kos biaya produksi pakan per kilogramnya. Secara umum bahwa bisa dilakukan ya, bahwa pertama bahwa kos struktur pakan adalah 80-25% tentukan oleh bahan pakan. Kemudian yang kedua, dari 110 pabrik pakan di 10 provinsi itu menghasilkan pakan ayam 90%, sehingga nanti hidupnya perusahaan industri pakan ditentukan oleh jumlah ayam yang mengkonsumsi. Kapasitas terpasang kita masih idle capacity 30%. Kemudian biaya produksi pakan 90% ditentukan untuk ayam, pakan agro, kemudian pakan aqua 79% pakan ikan dan 20% pakan udang. Biaya pakan pada biaya budidaya ayam itu menghasilkan berkontribusi 70% pada biaya HPP, sedangkan pada udang dan ikan sekitar 50-75%. Saran bagi penunggasan industri penunggasan menjadi prioritas karena menyumbang 65% dari sumber protein hewani di Indonesia. Kemudian 23 tahun depan perkirakan yang tetap tumbuh walaupun hanya kecil 1-3%, tapi dengan pertumbuhan ini kita masih yakin bahwa industri pakan ini akan berkembang sesuai dengan perkiraan tadi BPPU. Jadi masih tumbuh sekitar 5-6%, dan dikatakan tadi Pak Dawawi bahwa jumlah DOT yang menurun itu masih bisa mengkonsumsi pakan lebih banyak karena jumlah DOT menjadi turun, tetapi jumlah konsumsi per ekor menjadi naik walaupun dengan FCN yang lebih rendah, FCN lebih tinggi, sehingga ayam mengkonsumsi katakanlah 1,72 kg per ekor live bird. Tapi kalau jumlah populasinya menurun tapi konsumsinya meningkat, bisa saja DOC-nya menurun tapi jumlah pakannya meningkat. Perkiraan kita tahun depan kita masih tumbuh 1-3%, sebagaimana harapan kita tinggal 2 bulan ini kita stabilisasi bahwa pertumbuhan sekitar 3%. Upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi jagung lokal guna menunjang kebutuhan pabrik pakan, seperti dikeluarkan peraturan Badan Pangan Nasional Bappenas bahwa jagung mulai dipatok harganya dengan 5.000 di end user dan 4.200 di level petani.
Nah, ini dengan peraturan Perbanas ini sangat mengganggu pertumbuhan distribusi jagung karena tidak bisa satu harga lokal berlaku secara nasional. Kerjasama industri disepakati dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan bahan baku lokal. Kebanyakan bahan baku lokal itu terjebak pada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah stable quality, yang kedua adalah continuous supply, yang ketiga adalah tentang competitive price. Artinya kalau ada substitusi bahan lokal harus lebih murah dibandingkan kalau menggunakan bahan impor. Misalnya jagung diperkirakan akan tetap menjadi primadona sebagai sumber karbohidrat berbasis sumber energi berbasis karbohidrat. Perlunya peningkatan efisiensi untuk meningkatkan daya saing bukan hanya di level industri pakan tetapi juga di budidaya. Kita lihat sekarang ini banyak kemitraan yang tumbuh dengan menggunakan closed house. Mau nggak mau bahwa kemitraan peternak mandiri akan berkurang jumlahnya dan kemitraan akan bertambah, dan penerapan untuk peningkatan efisiensi yaitu scale of economy, pemeliharaan tidak lagi 1000-2000 per kandang tetapi sudah closed house dengan sekitar 20-40 ribu ekor per kandang. Perlunya peningkatan kolaborasi dari seluruh stakeholder, tadi dikatakan untuk kampanye gizi, meningkatkan konsumsi protein berbasis ayam baik itu daging maupun telur perlu dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder. Terakhir, perlunya sinkronisasi data perunggasan. Tadi dikatakan bahwa data perunggasan juga hadirnya SE tadi mengakibatkan pembatasan pada jumlah impor dan sebagainya. Itu harus pertama ditetapkan tentang jumlah berapa DOC yang dibutuhkan, menghitung demand sangat sulit. Kemudian terakhir bahwa data diperlukan juga untuk memperkirakan produksi jagung secara nasional. Kita harapkan dengan data yang berpusat pada satu pintu dengan BPS bisa lebih mudah untuk memperkirakan apakah kita shortage jagung ataupun kita kelebihan jagung. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.